Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Kamaludin, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 251616672 pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Balekencono di kelas 3 dalam materi surat Al-Fatihah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum memulai pelajaran baca doa. Kata Indonesia Aman Muzaki Zaidan Aila Umayza Putih Aila Natania Soraya Arka Farul Azam Danis Ramasya Firly Kamila Azhara Aila Radianti Muhammad Adam Muhammad Kawan Siki, Muhammad Musri Faiz, Muhammad Raja Saputra, Nafisa Iqbal Rizal, Deka Biwaha, Renata Safia Zahra, Sabina Nima, Sylvia Renisa, Susan Aulia Indiani, Kristan Nazar Masafa, Fauzan Maulana. Semua ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, sebelum dimulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Berdiri siap. Satu lagi, salah satu jadi berdiri jazz. Ya. Berdiri siap. Satu, dua, tiga. Indonesia. Indonesia
Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau belajar tentang surat Al-Fatihah. Tentunya saya sudah hafal surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? Surat Al-Fatihah adalah surat utama Al-Quran yang wajib dibaca saat sholat. Yang wajib dibaca saat sholat. Wajib ketika kalian sholat. Surat yang wajib dibaca itu apa? Yang nanya bagaimana bunyinya surat? Ya, ini surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada berapa ayat? Ada 7. Ini ya, buka atau induknya Al-Quran. Kemudian kita baca bareng-bareng surat Al-Fatihah. Bareng-bareng 1, 2, 3. Surat Al-Fatihah ini turunnya di mana? Dalam belajar ini silakan wajib surat Al-Fatihah dan memahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa tujuan surat Al-Fatihah itu? Surat Al-Fatihah itu tujuannya adalah supaya nanti bisa mendapat sholat, dapat menghayati menjelaskan isi serta keutamaan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjadi tulisan dan iman dan dasar percayaan yang harus dipahami secara untuk belajar. Maka dari itu tujuan pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan tajwid dan benar, tidak hanya nakal. Kalian harus benar dalam membaca tajwidnya, kemudian maknanya itu harus benar. Kemudian menjelaskan arti surat Al-Fatihah. Kamu tahu artinya dari 1 sampai 7. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu menyebutkan kandungan makna yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian mengamalkan nilai-nilai surat Al-Fatihah. Kemudian kalian bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu inti dari pembelajaran surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya, dari berapa? 7. Kemudian mengapa Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat? Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran, menjadi syarat bagi setiap muslim. Karena dia itu menjadi sangat sah. Syarat sah, bahkan itu sholat itu salah satunya adalah baca surat Al-Fatihah. Pengertian Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu merupakan surat pembuka Al-Quran, pembuka dalam surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari surat Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran yang memiliki keutamaan inti dalam sholat dan doa. Jadi kalian ketika berdoa itu baik sekali menggunakan surat Al-Fatihah. Jangan wasilah dengan surat Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah yang benar dan indah. Membaca Al-Fatihah dengan arti membantu kita memahami maknanya dan mendapatkan keberkahan dalam sholat. Ya. Jadi kalau kamu ingin dapat berkah dalam sholat, maka kamu harus bacanya harus benar. Ya. Ini teks Arab surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah sekarang dilihat di bawahnya. Ini teks Arabnya ayat 1 sampai 7. Ya. Ini adalah teks asli Arab yang diambilkan dari Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah ini jumlahnya 7, diawali dengan Bismillah. Ya. Sekarang ikuti dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pujian dan syukuran kepada Allah yang Maha Esa itu adalah makna atau tafsiran dari ayat 1 dan ayat 2. Artinya kita memuji kepada Allah, syukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan dengan ucapan alhamdulillah. Karena kalau habis dikasih rezeki, kita habis makan, kita bisa makan apapun, termasuk makan yang gede, itu harus dibarengi atau setelah selesai membaca alhamdulillah sebagai bukti kita syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Iya karena butuh, iya karena sa'i. Artinya maksud dari tujuan kata-kata iya karena butuh atau lapan iya karena butuh iya karena sa'i adalah ayat ini mengingatkan kita untuk mengutamakan ibadah. Ibadah itu berarti sholat. Ibadah itu apalagi? Selain sholat, zakat, puasa ini ibadah. Apalagi berbuat baik menolong orang itu juga ibadah. Maka ibadah itu nggak harus sholat. Tapi ibadah itu adalah sesuatu yang baik yang dianjurkan oleh Allah oleh Rasulnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menyembah, berarti sholat ya. Yang ayat kelima ini adalah hanya kepadamu kami menyembah. Ayat itu yang kita untuk mengutamakan ibadah hanya kepada Allah. Artinya setiap ibadah itu harus niat bahwa ibadah itu untuk Allah. Atau tujuannya utama dalam hidup adalah ibadah kita tujukan atau kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-6 ya, tunjukilah kami jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim ya. Ayat ini memberitahu kita bahwa kita sebagai manusia itu manusia yang lemah, kita harus minta petunjuk ya. Kenapa manusia itu kalau nggak diberi petunjuk sama Tuhan, nggak diberi petunjuk sama Allah, manusia itu akan tersesat jalannya, akan tersesat hidupnya. Maka manusia itu wajib minta petunjuk kepada Allah dengan mengucap kata ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian nomor 7 arti sederhananya adalah jalan orang-orang yang mau beriman. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Yaitu jalannya orang-orang yang mau beriman. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para wali, para kekasihnya Allah yang sudah zaman terdahulu atau zaman sekarang ini. Maka kita minta kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang mau bernikmat, yaitu orang-orang yang seperti para nabi, para rasul, para wali atau para kekasihnya Allah. Kemudian makna utama dari kandungan surat Al-Fatihah ini adalah tentang tauhid, ibadah dan doa. Mengesahkan bahwa Allah itu cuma satu, itu namanya tauhid. Kemudian ibadah, kita harus menyembah sama Allah. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim, kita harus minta petunjuk kepada Allah. Kemudian mana jalan lurus dalam Islam? Jalan lurus adalah petunjuk hidup yang membawa kita kepada kebenaran dan kebahagiaan ya. Namanya jalan lurus. Jalan lurus itu artinya jalan ya, kita menuju kebenaran atau kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, kita mempelajari surat Al-Fatihah ini supaya kalian bisa mendapatkan apa yang jadi tujuan surat Al-Fatihah. Maka
kalian harus mempelajari surah Al-Fatihah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hikmahnya apa kalian baca surah Al-Fatihah? Supaya kalian dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, supaya kalian jadi hamba Allah, supaya kalian bisa masuk dalam surga Allah. Kemudian kita ada diskusi kelompok menganalisis makna ayat Al-Fatihah. Ya, nanti Pak Guru bagi soal, nanti kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan soal yang ada di ini ya. Silakan nanti dikerjakan. Pak Guru memberikan soal, lalu nanti mengerjakan.
Sebutkan dua sifat Allah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Yang nomor 3. Kelompok 4, nomor 5 sekarang. Yang nomor 5. Tuliskan dua contoh mengamalkan surat Al-Fatihah. Ya, rajin sholat dan berbuat baik juga tetap menolak. Selanjutnya, menganalisis makna surat Al-Fatihah. Sebab membahas dan menganalisis surat Al-Fatihah itu memiliki dalam pesannya bukan dewannya. Jadi kita lihat, kan? Menganalisis itu melihat surat Al-Fatihah itu seperti apa, tujuannya untuk apa. Ya. Dan tadi Pak Guru sudah jelaskan apa tujuan surat Al-Fatihah, supaya kita bisa berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah mempelajari surat Al-Fatihah juga. Nah, sekarang Pak Guru tanya, ayat ke-1 dari surat Al-Fatihah apa? Nomor 1. Apa? Al-Rahman. Sekarang ini ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu ya, jadi siswa memahami inti dari surat mana Al-Fatihah itu adalah untuk kita minta tolongnya itu harus kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah dan menyembahnya kepada Allah. Ya, jadi kita harus bisa menjaga sholat kita supaya sholat kita nanti oleh Allah Ta'ala diterima. Dengan kita membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi untuk menutup, Pak Guru sampaikan kepada kalian semuanya bahwa pentingnya kita melaksanakan sholat sehari semalam. Berapa kali sholat? Sholat berapa kali sehari semalam? 5 kali. Kemudian 5 waktu ini dibagi menjadi 17 rakaat. Ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, surat apa yang wajib dibaca ketika sholat? Al-Fatihah. Surat apa? Iya. Kemudian sebagai penutup ya, sebagai penutup karena waktunya sudah setengah 1. Dari pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan tadi siang ini ya, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya surat Al-Fatihah itu surat yang wajib dibaca ketika sholat. Surat Al-Fatihah itu surat yang berisi doa. Seperti apa? Kita siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah itu tentang keesaan tauhid, yaitu menyatakan iya karena dua, iya karena ya. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan membaca doa. Silakan Ibu Ketua menyiapkan doa pulang. Mudah-mudahan
kalian bisa memahami, bisa mengamalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.